Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Yunita Karoni. Saya akan mengkritik sastra sebuah novel dengan judul Dilan 1990. Tidak asing bukan dengan novel ini? Ya, salah satu karya dari Pidi Baik yang diterbitkan oleh salah satu penerbit Mizan Group, yakni penerbit Pastel Books pada tahun 2005. Novel setebal 330 halaman ini kemudian diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul Dilan 1990. Novel ini menceritakan tentang Milea, seorang siswi pindahan dari Jakarta yang bertemu dengan Dilan di SMA barunya di kota Bandung. Milea digambarkan sebagai seorang gadis yang seperti kebanyakan, dia merupakan tipe remaja yang taat aturan. Sementara Dilan adalah sosok pemuda yang nyeleneh, jahil, serta suka melanggar aturan. Namun di balik semua itu, Dilan yang juga seorang ketua geng motor ini juga seorang yang cerdas, romantis, rendah hati, dan juga sangat royal. Kisah kasih Milea dan Dilan berjalan dengan sangat manis, meski tentu saja bukan berarti tanpa rintangan. Banyak terjadi konflik-konflik dalam hubungan antara Milea dan Dilan yang diceritakan oleh sang penulis. Tema utama dalam novel ini adalah tentang percintaan dan juga persahabatan anak muda pada zaman 90-an. Latar tempat antara lain adalah sekolah, Jalan Buah Batu, Rumah Bunda, Kota Bandung, Kota Jakarta, dan lain sebagainya. Untuk latar waktu yang digunakan meliputi segala waktu, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam. Sementara itu, cerita dalam novel ini dibangun dengan suasana yang kompleks, mulai dari suasana yang bahagia, humoris, sedih, hingga tegang. Adapun tokoh yang ada di dalam novel tersebut, diantaranya adalah Milea, siswi pintar, baik hati, sopan, dan juga penyayang. Ada juga Dilan, pria yang humoris, setia kawan, dan juga perhatian. Ada Benny, si overprotective, manja, dan juga pemarah. Ada Lucy serta Bahar, orang yang setia kawan dan juga baik hati. Ada Bunda, BEM, dan juga Ibu Milea adalah sosok yang baik hati, humoris, dan juga penyayang. Alur dalam cerita novel tersebut merupakan alur mundur yang diawali dengan tokoh Milea yang memperkenalkan dirinya, keluarganya, dan kisah cintanya. Milea di masa kini itu kemudian menceritakan tentang kisah cintanya dengan sosok pemuda bernama Dilan pada tahun 1990 silam. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut adalah menggunakan gaya bahasa baku yang mudah dimengerti. Beberapa sang penulis juga menggunakan bahasa Sunda untuk memperkuat suasana daerah Bandung. Namun untungnya penggunaan bahasa Sunda ini juga diperlengkapi dengan translate untuk memudahkan pembacanya agar mengerti bahasa Sunda tersebut. Untuk sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama yang serba tahu. Ada juga kelebihan dan kekurangan novel. Kelebihan novel Dilan 1990 ini diantaranya adalah menggambarkan suasana romantis 90-an dan menyenangkan, mampu menghanyutkan perasaan pembacanya. Selain itu juga dibumbui dengan humor dan kelucuan yang membuat cerita tidak monoton. Novel ini dilengkapi juga dengan gambar ilustrasi yang menarik untuk memperjelas adegan dalam cerita tersebut. Sedangkan kekurangan dalam novel ini adalah kisah cinta remaja 90-an dengan percakapan dan gurauan yang khas dengan masa-masa tahun tersebut. Kemudian saja, masa tersebut tidak bisa dimengerti sepenuhnya oleh pembaca yang lahir di era setelahnya. Pengaruh latar waktu juga membuat ada beberapa kalimat aneh dan kurang pas. Serta karakter Milea menjadi terabaikan karena yang sangat menonjolnya karakter Dilan dalam novel tersebut. Di lain itu, film ini membuat para pembaca merasakan nostalgia pada masa-masa terutama di SMA. Dilihat dari covernya saja sudah disuguhi dengan penampilan pemuda dengan seragam SMA berwarna abu putih. Selain itu, para pembaca juga dibuat nostalgia dengan romansa 90-an dengan mengirimkan surat cinta menjadi andalan bagi sepasang kekasih untuk menyampaikan pesan kerinduan atau menggunakan telepon umum maupun telepon rumah. Terima kasih, itu saja kritik sastra dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.